Yunus lolos dari perut ikan, karena beliau berada di dalam perut ikan. Ketika dalam misi beliau mengambil jalan yang kemudian Allah tidak ridho, maka dihukum salah satunya yaitu dengan dimasukkan ke dalam perut ikan. Masya Allah Bapak Ibu dalam 3 kegelapan. Tetapi kemudian beliau sadar kembali, taubat kepada Allah, memohon ampun, beliau keluar. Bagaimana kemudian Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya, di mana Nabi Nuh dalam sebuah riwayat disampaikan beliau berdakwah itu kurang lebih 950 tahun. 10 tahun hanya dapat 1 orang pengikut. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kita berdakwah 10 tahun hanya dapat 1. Dengan buka TPA, muridnya setiap 10 tahun hanya 1 yang mau, yang lainnya nggak mau. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Sampai akhirnya benar-benar putuskan sudah, yang lainnya dihapus dari muka bumi ini. Nabi Nuh dan umatnya diselamatkan. Diperintahkan membuat kapal di atas bukit, sampai akhirnya kemudian ketika kapal jadi, umat beliau serta beberapa hewan yang dikehendaki oleh Allah untuk hidup diselamatkan oleh kapal itu, dan bumi pun kemudian diliputi oleh air banjir bandang yang luar biasa. Sampai mungkin beberapa minggu habislah mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah binasa di muka bumi ini. Selamatlah Nabi Nuh, dan itu terjadi mendaratnya kapal Nabi Nuh juga di bulan Muharram. Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi Yusuf alaihissalam pun sama. Titik balik beliau yaitu ketika beliau dikeluarkan dari penjara. Itu terjadi di bulan Muharram. Kisahnya panjang Bapak Ibu rahimakumullah. Silahkan dengan baca sendiri atau kajian sendiri terkait dengan kisah Nabi Yusuf yang luar biasa. Tapi yang ketiga ini pelajarannya Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, selain kita senantiasa berusaha lurus di jalan yang Allah tetapkan, begitu kita sadar menyimpang segera kembali. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga adalah bahwasanya kita ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam cobaan, berbagai macam mungkin musibah. Tetapi mereka yang mendapatkan kemenangan besar, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan keberuntungan besar, itu adalah mereka bersabar terhadap hal-hal tersebut. Kita lihat bagaimana sabarnya para nabi. Kita lihat betapa mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang kalau dibandingkan dengan ujian kita, sebenarnya ujian kita itu cepete gitu. Tapi mereka mendapatkan ujian yang sangat besar. Tetapi mereka bersabar, karena itulah mereka mendapatkan kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar, pertolongan dari Allah. Maka ketika Allah sudah turun tangan terhadap masalah manusia, Masya Allah Pak, tidak ada persoalan yang besar ketika Allah sudah turun tangan. Tidak ada kesulitan yang sulit ketika Allah sudah turun tangan. Itulah yang kita harapkan dalam hidup kita. Bisa jadi kita seperti menemui jalan buntu ketika Musa berhadapan ke depan, laut ke belakang, pasukan yang siap membunuh, membantai mereka. Itu jalan buntu Musa menemui laut merah itu. Tetapi Musa tetap istiqomah, tetap ikhlas, tetap sabar di dalam keimanannya. Allah turun tangan, diberikan jalan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Itu pula yang terjadi, bisa jadi pada diri kita Bapak Ibu rahimakumullah. Kadang-kadang kita menemui jalan buntu dalam hidup ini. Maka satu-satunya cara adalah DDP, berserah diri kepada Allah, tetap berada di jalannya, jangan pernah kita tinggalkan Allah, ikhlas dalam setiap perbuatan kita, dan sabar. Karena kita diberitahu oleh Allah, kunci surga itu adalah bima sobartum. Malaikat menyambut kita di akhirat nanti, di surga, dan nanti digambarkan oleh Allah dengan kalimat selamat datang. Memasuki surganya Allah bima sobartum, karena kesabaran kalian. Demikian jamaah subuh rahimakumullah, pengajian subuh ceria ini. 3 pelajaran utama di bulan Muharram dari peristiwa-peristiwa besar, kemenangan, keberuntungan, dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lurus di dalam syariat, jangan pernah menyimpang sedikit pun. Karena cobaan, godaan itu akan datang dari manapun untuk menyimpangkan kita. Karena iblis, setan tidak pernah rela kita mendapatkan kemenangan, keberuntungan, dan pertolongan Allah. Yang kedua, ikhlas. Setiap kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sabar dalam setiap ujian yang datang kepada kita, seberapapun itu kita merasa berat. Demikian, semoga ada manfaat.